Banyak orang berpikir kebijaksanaan finansial diukur dari tebalnya dompet atau besarnya saldo di rekening. Padahal, memiliki banyak uang belum tentu berarti bijak. Ada yang bergelimang harta, tapi hidupnya kacau. Ada pula yang sederhana namun selalu tenang karena tahu cara mengelola. Kebijaksanaan finansial bukan soal berapa banyak uang yang kamu punya, tapi seberapa bijak kamu mengarahkannya. Karena uang hanyalah alat, bukan tujuan. Setiap rupiah yang kamu keluarkan atau yang disimpan mencerminkan siapa dirimu. Tanpa kesadaran itu, kekayaan sebesar apapun bisa habis dalam sekejap. Namun dengan kendali yang tepat, bahkan penghasilan sederhana pun bisa menjadi sumber ketenangan dan kebebasan. Berikut 7 prinsip sederhana untuk membantu kamu menjadi lebih bijak mengelola uang agar mencapai kebebasan finansial. Mari kita simak. Jika kamu tidak tahu kemana uangmu pergi, itu artinya kamu sedang dalam masalah yang serius. Banyak orang merasa tidak punya uang, padahal mereka tidak menyadari pengeluarannya banyak tersebar di hal-hal yang kecil. Langkah pertama menuju kebebasan finansial adalah menyadari kemana setiap rupiah mengalir. Dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran, kamu bukan hanya melihat angka, tapi juga memahami kebiasaanmu. Seringkali, bukan penghasilan yang kurang, tapi pengelolaan yang lemah. Mungkin segelas kopi setiap hari, langganan aplikasi yang jarang dipakai, atau belanja impulsif di akhir pekan. Hal-hal kecil itu yang tanpa sadar menguras isi dompetmu. Dengan konsisten mencatat setiap transaksi, sekecil apapun, dari sana, kamu akan menemukan pola, dan pola itulah kunci untuk memperbaiki kebiasaan. Orang bijak tahu perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan, apakah ini benar-benar penting, atau sekadar hanya gaya-gayaan? Jika jawabannya hanya untuk gaya-gayaan, maka berhentilah sejenak. Ingat, setiap rupiah yang kamu keluarkan hari ini akan menentukan seberapa tenang hidupmu besok. Belajar menunda keinginan bukan berarti kamu pelit terhadap diri sendiri, tapi kamu sedang melatih disiplin dan kebijaksanaan finansial. Keinginan tak akan pernah habis, tapi kebutuhan bisa dipenuhi dengan perencanaan yang tepat. Mulailah membuat daftar prioritas. Pertama, kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan harus selalu di posisi teratas. Kedua, kebutuhan pendukung seperti transportasi dan pendidikan datang berikutnya. Ketiga, keinginan pribadi seperti liburan, gadget baru, atau baju branded boleh dipertimbangkan setelah 2 poin sebelumnya terpenuhi dan tabungan aman. Dengan begitu, kamu bukan hanya mengatur uang, tapi juga mengatur arah hidupmu. Karena orang yang bisa menahan diri hari ini akan menuai kenyamanan finansial di masa depan. Uang yang bergerak tanpa arah akan cepat habis. Anggaran adalah peta yang menunjukkan kemana setiap rupiah seharusnya pergi. Dengan anggaran, kamu bisa memastikan kebutuhan terpenuhi, tabungan bertambah, dan investasi tetap berjalan. Tanpa anggaran, keuanganmu seperti kapal tanpa kompas mudah terombang-ambing dan akhirnya karam. Mulailah dengan memberi tujuan pada setiap rupiah. Setiap pemasukan harus punya tugas untuk kebutuhan, tabungan, investasi, hiburan, dan dana darurat. Dengan begitu, kamu tidak sekadar menghabiskan uang, tapi mengelolanya dengan sadar. Gunakan metode sederhana seperti 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan serta investasi. Atau buat versi yang sesuai dengan kondisimu sendiri. Yang penting, ada batas dan arah yang jelas. Ingat, anggaran bukan sekadar angka di kertas, ia adalah cerminan dari nilai dan prioritas hidupmu. Saat kamu disiplin mengikuti anggaran, kamu sedang membangun kebiasaan yang akan melindungi masa depanmu. Orang yang bijak bukan berarti menolak semua utang, tapi tahu membedakan utang produktif dan konsumtif. Utang konsumtif hanya memberi kepuasan sesaat dan bisa menjadi beban jangka panjang. Sementara itu, utang produktif justru bisa menjadi alat untuk bertumbuh, seperti pinjaman untuk pendidikan, modal usaha, atau aset yang nilainya meningkat seiring waktu. Bedanya terletak pada hasil, apakah utang itu menghasilkan uang atau justru menguras uang. Sebelum berutang, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini akan menambah nilai dalam hidupku,
atau hanya menambah beban? Apakah aku sanggup membayar tanpa mengorbankan kebutuhan pokok? Apakah ini benar-benar mendesak atau hanya dorongan sesaat? Ingat, utang bukan musuh, tapi bisa menjadi jebakan jika tidak bijak mengelolanya. Orang yang hidup tenang bukanlah yang tak pernah berutang, melainkan yang tahu kapan harus berutang. Lebih baik hidup sederhana dengan hati tenang daripada bergaya mewah dengan pikiran terbebani cicilan. Karena pada akhirnya, kebebasan finansial bukan soal seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa bijak kamu mengelolanya. Bijak berarti melihat masa depan, bukan hanya hari ini. Orang yang bijak selalu menyisihkan sebagian pemasukan untuk tabungan dan investasi. Ingat, bukan besar kecilnya nominal. Yang penting adalah kebiasaan menyisihkan yang membuatmu menang dalam jangka panjang. Sedikit demi sedikit akan menjadi bukit, asalkan kamu konsisten. Ingat, waktu adalah sekutu terbaik dalam investasi. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar potensi yang bisa kamu hasilkan. Orang bijak tahu bahwa uang bukan hanya untuk dibelanjakan, tapi untuk bekerja dan berkembang. Karena mereka yang menanam sejak dini, akan menuai kebebasan finansial di masa depan. Mencatat dan menganggarkan saja tidak cukup jika tidak dievaluasi. Orang bijak rutin meninjau pengeluaran, melihat pola, dan menyesuaikan strategi. Luangkan waktu sebulan sekali untuk menilai kemana uangmu pergi. Apakah ada pengeluaran yang bisa dikurangi? Apakah tabungan dan investasi sesuai target? Evaluasi membuat uang bekerja lebih efektif. Dengan evaluasi rutin, kamu bisa melihat apakah langkahmu masih di jalur yang benar atau mulai melenceng. Jangan tunggu sampai saldo menipis baru panik, lebih baik waspada sejak dini. Buatlah momen refleksi keuangan bulanan, seperti rapat kecil dengan dirimu sendiri. Lihat catatan pengeluaran, bandingkan dengan rencana, lalu tanyakan, apa yang berjalan baik bulan ini? Apa yang harus diperbaiki bulan depan? Apakah ada kebocoran kecil yang harus ditambal? Saat kamu rutin memantau dan menyesuaikan arah, kamu sedang membangun hubungan yang sehat dengan uangmu, bukan sekadar mengatur angka, tapi juga menumbuhkan kesadaran finansial. Karena pada akhirnya, orang bijak bukan hanya yang pandai mencari uang, tapi juga yang cermat mengelolanya. Memberi pada orang lain dalam hal yang bermanfaat membuat uang mengalir dengan makna. Orang yang hanya menumpuk tanpa arah akan merasa kosong meski kaya. Karena sejatinya, nilai uang tidak diukur dari seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa besar dampak yang kamu ciptakan. Memberi tidak akan membuatmu miskin. Justru sebaliknya, membuka pintu keberkahan dan rasa cukup yang tak ternilai. Bahkan sumbangan kecil pun bisa menjadi besar jika dilakukan dengan hati yang tulus dan konsisten. Jangan lupa, memberi juga bisa berbentuk waktu, tenaga, atau ilmu, bukan hanya materi. Uang yang digunakan dengan niat baik akan selalu kembali dalam bentuk yang lebih bermakna. Demikian 7 prinsip sederhana kebijakan keuangan yang disampaikan di video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Share ke orang yang disayang, subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapat pengingat dan motivasi lainnya setiap hari. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa kembali.